Kaum muslimin yang berbahagia, kita sama-sama dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dengan panggilan yang istimewa. Mengapa saya katakan dipanggil dengan panggilan yang istimewa? Karena kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena orang yang ada di dunia ini tidak hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, ada Yahudi dan lain sebagainya. Kalau dipanggil sebagai orang yang beriman, tentu akan patuh dan taat melayani sesuai dengan panggilannya. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita dipanggil sebagai orang yang beriman, tidak patuh dan tidak taat melaksanakan apa yang telah diperintahkan, tentu iman kita tidak akan laku. Kalau kita contohkan, ada orang yang jualan keliling, banyak sekali sekarang ini orang yang jualan keliling. Kalau dipanggil pembeli tidak mau berhenti melayani sesuai dengan pesanan. Tiap dipanggil tidak mau berhenti, tidak melayani sesuai dengan pesanan, tentu jualannya tidak akan laku. Begitu juga orang yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah, tidak mau melayani. Tiap dipanggil tidak mau menepati perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, tentu imannya tidak akan laku. Sesuai dengan keterangan la imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Tiada iman yang sah yang diterima oleh Allah kecuali disertai dengan amal, dan tidak ada amal yang sah yang diterima oleh Allah kecuali disertai dengan iman. Kaum muslimin yang berbahagia, apa untung kita kalau kita memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan ibadah puasa? Di antaranya adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua dosa yang akan diampuni oleh Allah sebab kita melaksanakan ibadah puasa? Apakah semua dosa yang akan diampuni oleh Allah sebab kita melaksanakan sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu pun menghapuskan dosa yang kita lakukan di antaranya. Apakah semua dosa yang akan diampuni oleh Allah sebab kita melaksanakan sholat Jumat? Karena sholat Jumat pun menghapuskan dosa yang kita lakukan di antaranya. Tentu tidak semua dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu ada 2 macam, ada dosa hakullah dan ada dosa hakul adami. Dosa hakullah itu pun ada 2 macam, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar tidak akan dimaafkan oleh Allah sebab kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sebab kita melaksanakan sholat 5 waktu, sebab kita melaksanakan sholat Jumat. Tapi dosa besar bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa besar apapun yang sudah dilakukan, atau bahkan semua dosa besar sudah dilakukan, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah selama roh kita belum sampai tenggorokan, dosa-dosa yang kita lakukan walaupun sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa hakul adami. Dosa hakul adami ini juga tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita melakukan ibadah puasa, sebab kita melaksanakan sholat 5 waktu, sebab kita sholat Jumat. Tapi dosa hakul adami bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita sudah minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan ini biasanya sulit untuk kita lakukan. Termasuk di antara dosa hakul adami itu adalah membicarakan orang lain tentang keburukannya, tentang kejelekannya.
Inilah yang tidak akan bisa dimaafkan oleh Allah sebab kita berpuasa. Dan ini sering kita lakukan. Kaum muslimin yang berbahagia, bahkan dosa yang paling besar, dosa hakul adami, dan yang paling berbahaya adalah dosa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu ta'ala illa ma syaa minha ila yaumil qiyamati illa uquqal walidaini wa innahu yu'ajjilu li sahibi qabla al-mamat. Semua dosa akan diakhirkan oleh Allah kecuali dosa yang dikehendaki oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Kecuali dosa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Dosa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita akan disegerakan siksanya sebelum orang-orang itu meninggal dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, kita harus berhati-hati kalau kita masih punya orang tua. Bagaimana agar orang tua kita itu senang terhadap kita? Kalau memang bisa membantu, mari kita bantu. Kalau memang belum bisa membantu, paling tidak dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik, bagaimana agar orang tua kita itu senang kepada kita. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah adalah disebabkan ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah adalah disebabkan murkanya kedua orang tua kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau memang orang tua kita sudah tiada, mari kita doakan. Karena doa itu akan membuat senang kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Dan itu tandanya anak yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang banyak sekali orang yang ingat orang tuanya hanya mau lebaran, mau melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya mendoakan itu tidak hanya pada waktu itu saja. Setiap saat kita ingat, harus kita selalu membacakan doa-doa terhadap kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita sebagai orang muslim selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua, sehingga kita selalu mendapatkan ridho dari keduanya dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.